Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program acara Hikmah Ramadan, yang mana program acara Hikmah Ramadan ini terselenggara berkat kerjasama antara TVRI Jambi dan juga Kementerian Agama Provinsi Jambi. Baik pemirsa, pada hari ini telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Haji Maulana MKM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Dan pemirsa, beliau juga merupakan Wali Kota Jambi. Terima kasih Bapak telah hadir di studio TVRI Jambi pada hari ini. Terima kasih. Dan juga kami mengucapkan selamat atas pelantikannya nih Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Baik. Ya, alhamdulillah. Baik pemirsa, Hikmah Ramadan pada hari ini dengan tema puasa ditinjau dari aspek kesehatan. Seperti yang kita tahu, narasumber kita yaitu merupakan seorang dokter dan juga seorang wali kota Jambi. Baik, terlebih dahulu mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang akan dibacakan oleh Qori Muhsin SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaiqim mimma yamkurun.
والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa, itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori Muhsin SPD, yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 125. Baik pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu dengan Bapak Wali Kota Jambi, dan kali ini beliau dengan tema puasa ditinjau dari kesehatannya nih, sisi kesehatannya. Kami persilahkan kepada Pak Wali. Baik, terima kasih Ustazah Mawaddah Warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVRI dimanapun berada, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dipertemukan kembali dengan bulan mulia, bulan suci Ramadan. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah dan Ustazah Mawaddah, tema kita hari ini adalah hikmah puasa dari aspek kesehatan. Kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, karena di dalam hati kita masih tertanam iman yang kokoh, sehingga kita terpanggil oleh panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah puasa, yang tujuannya adalah mencapai derajat ketakwaan. Dan derajat takwa ini adalah derajat yang diimpikan oleh kita semua. Kenapa? Karena derajat yang paling mulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian semua yang diperintahkan Allah pasti mempunyai hikmah, mempunyai manfaat yang besar bagi kita yang menjalankan perintah itu. Salah satunya adalah puasa. Puasa ini mempunyai hikmah yang besar dari sudut pandang kesehatan, sebagaimana hadis Rasulullah an Nabi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu. Dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, berpuasalah kamu, niscaya kamu sehat. Dan ini sudah teruji Ustazah Mawaddah secara ilmiah, bahwa memang sebagian besar penyakit itu dimulai dari pola makan yang salah. Oleh karena itu Ramadan kita memberikan ruang kepada tubuh kita. Dari 12 bulan ada 1 bulan kita melakukan ibadah puasa yang disyariatkan dengan pola yang benar. Itu mempunyai manfaat yang besar terhadap kesehatan. Yang pertama adalah kesehatan jasmani. Secara jasmani tubuh kita ini juga sama dengan mesin yang kalau dipakai terus tidak ada istirahatnya maka akan jebol, akan rusak juga. Rusak ya. Iya, begitu sistem pencernaan kita ini. Dari 12 bulan ada 1 bulan. Itulah maintenance ya, recovery, sistem pencernaan kita, kemudian juga detoksifikasi, racun-racun yang ada dalam tubuh kita dikeluarkan. Begitu istimewanya dari segi jasmani. Begitu juga dapat mengurangi penyakit-penyakit lain seperti kadar gula jadi lebih terkontrol. Iya, benar. Tekanan darah, kolesterol, ya banyak sekali hikmah secara fisik dengan berpuasa dengan cara yang betul tentunya. Maksudnya ketika sahur kita mengkonsumsi yang bergizi, karbohidratnya cukup, proteinnya, lemaknya. Begitu juga pada saat berbuka.
Gunakan karbohidrat yang rantainya pendek, gampang dicerna, misalnya kurma disunahkan Rasulullah. Iya, benar. Atau bahan makanan lain yang mudah dicerna. Nah, itu secara fisik. Iya. Tetapi tidak kalah pentingnya juga kesehatan rohani. Wah, Rohani ini ya, juga Pak Wali, penting. ya? Karena kesehatan itu harus paripurna, jasmani, rohani, dan Harus sosial. sinkron ya, harus Pak Wali, ya? sinkron. Nah, di rohani kita ini dengan bulan suci Ramadan, kita tahu semua amaliyah kita. Betul. Banyak amaliyah yang berkaitan dengan zikrullah. Nah, dengan zikir kepada Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita menjadi lebih tenang, dan kita merasakan sendiri, Bapak Ibu sekalian. Di bulan Ramadan ini hati kita menjadi lebih tenang, emosi lebih terkontrol. Ya, Pak, bisa ya? dikendalikan. Kemudian jiwa kita menjadi lebih tenang, lebih dekat dengan Allah, taqarrub ilallah, berbagai macam kegiatan, membaca Al-Qur'an kita lebih banyak. Itu zikrullah yang paling mulia. Qiyamul lail, salat tarawih dan sebagainya. Itu memberikan dampak kepada kita secara rohani, menjadi hamba Allah yang lebih bersyukur, hamba Allah yang lebih tenang hatinya, dan inilah esensi dari kebahagiaan. Nah, yang ketiga, Ramadan ini juga melatih kita untuk sehat secara sosial. Sampai ke secara sosial, ya? Betul. Misalnya hadis Rasulullah, barang siapa yang memberikan takjil, makanan untuk berbuka bagi orang-orang yang berpuasa, Bersedekah maka begitu ya, Pak Wali? bersedekah makanan untuk berbuka puasa, maka akan mendapatkan pahala Masya Allah. seperti orang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Ini Masya kan Allah. menggugah kepedulian kita, Betul. kebersamaan kita. Kita beli makanan di pasar beduk misalnya, atau di tempat-tempat orang yang berjualan. Betul. Dilihat orangnya ya belum laku jualannya, kita beli lebih banyak, maka pahala kita menolong saudara kita yang mencari nafkah dengan halal. Kemudian makanan yang kita dapat, kita sumbangkan lagi kepada orang-orang yang nggak mampu untuk berbuka. Begitu besar hikmah sosial dari Ramadan ini. Bahkan sampai ujung, di penghujung Ramadan, ada satu syariat zakat fitrah. Itu juga bentuk dari endingnya kita latihan puasa ini, kemudian meningkatkan kepedulian sosial. Kenapa harus berzakat fitrah? Ya, di samping memang membersihkan diri kita, juga zakat fitrah ini membantu saudara kita menghadapi Idul Fitri, terutama yang kurang mampu, agar bisa menikmati Idul Fitri bersama-sama kita semua. Wah, Gitu, begitu Pak Wali ya. Iya. Sangat luar biasa sekali sebenarnya dari ditinjau dari aspek kesehatan, Pak Wali ya. Luar biasa. Dan yang paling menarik nih, ternyata tentang sosial tadi sangat berpengaruh nih Pak Wali. Betul. Nah, kalau untuk ditinjau dari aktivitas Pak Wali nih, mohon izin, kan banyak nih tentunya di Ramadan ini, seperti apa nih Pak? Kalau untuk giat-giat dari amaliyah untuk sosialnya nih Pak, kalau untuk Pak Wali sendiri. Pemerintah Kota Jambi secara umum ya di bulan Ramadan ini kita berbagi dan berupaya untuk mengendalikan harga misalnya, supaya saudara-saudara kita tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan pangan untuk berbuka. Di samping juga kita harus memastikan stoknya ada. Nah, secara keseluruhan saya secara pribadi dalam Ramadan ini 30 hari full saya safari Ramadan. Masya Allah. Berkeliling. Berarti itu pun masih banyak permintaan yang belum bisa kami penuhi. Berarti itu yang aspek sosial tadi ya? Langsung direalisasikan. Iya, direalisasikan. Kita datang ke masjid yang ada di kota. Insya Allah kadang-kadang ya kalau sehat saya jadi imam, kadang kultum. Ya, kita juga mendengar dari masyarakat, masjidnya kita berikan bantuan. Dan kita juga menginisiasi pemasangan internet gratis di tempat ibadah. Di masjid itu kita pasang internet, tujuannya apa? Kita tahu bahwa sekarang ini era digital, ya kan? Anak-anak kita kadang-kadang belajar kuota di rumah tidak ada, boleh ke masjid. Anak-anak remaja kita daripada ke tempat-tempat negatif di masjid saja. Memang konten negatifnya kita tutup. Kemudian waktunya sholat, waktunya mengaji, biar belajar. Panjang syafaatnya begitu Pak Wali ya. Nah, disitulah kita juga bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama di situ. Itulah hikmah dari Ramadan ini. Tentunya, secara Pak sosial antara pemerintah, saya ajak rombongan pemerintah yang bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat
Misalnya banyak juga yang mengeluhkan, Pak lampu jalannya belum, langsung kita pasang esok harinya. Langsung terrealisasi begitu ya Pak Wali ya? Itu lebih konkret, lebih bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan inilah yang terus kami lakukan safari Ramadan full. Mohon doanya. Ini baru hari ke-5 ya. Ramadan, ya Berarti Pak Wali. saya sudah 4 malam. Karena malam pertama saya masih di Magelang. Oh iya, masih menyelesaikan retretnya ya Pak ya? Jadi ini sudah malam yang ke-5 berarti bagi saya. Insya Allah dikenali Asam Bawah. Jadi semua wilayah kita keliling bersafari Ramadan. Gitu. Tentunya berarti berpuasa itu bukan berarti membuat kita harus jadinya mager atau cuma di rumah saja ya Pak Wali ya? Jadi salah. Iya, salah. memang benar Betul. harus kita bersosialisasi. Betul. Bagaimana kita kehidupan sosial kita hablum minallah, hablum minan nas. Begitu Pak Wali. Betul Ustazah. Jadi memang saya juga di pemerintah kota ketika masuk kan memang sudah Ramadan. Iya benar. Langsung memimpin rapat, kemudian kita tetap bekerja walaupun jam kerjanya diatur memang lebih sedikit dibanding hari-hari biasa karena kita memuliakan, menghargai yang berpuasa. Tapi bukan berarti puasa Ramadan menjadi alasan kita untuk berbuat baik. Betul. Untuk menolong sesama, untuk bekerja secara maksimal. Dan alhamdulillah jajaran pemerintah kota tinggi sekali semangatnya. Supportnya luar biasa ya Pak Wali baru ya. kemarin juga kita ada gerakan pangan murah. Iya, Masya Allah. Ya, kita pastikan beras ada harganya terjangkau, LPG, gas LPG juga. Nah, nanti akan turun ke semua kecamatan. Jadi itulah tugas-tugas sosial yang tidak bisa juga dipisahkan dari saum ini, puasa Ramadan, karena Ramadan ini juga memberikan dampak kesehatan sosial bagi kita. Baik, Pak Wali, mohon izin kita jeda iklan terlebih dahulu ya Pak Wali, nanti kita baik. sambung setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan. Tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Bapak Dr. Haji Maulana MKM yang merupakan Wali Kota Jambi. Masya Allah Pak. Tadi sudah dijelaskan secara rinci mengenai bagaimana nih aspek Ramadan kalau ditinjau dari aspek kesehatan. Mungkin Bapak ada masukan dan saran nih seperti apa kiat-kiat agar pemirsa TVRI Jambi di rumah bisa tetap menjaga daya tahan tubuhnya selama berpuasa nih Pak Wali. Persilakan Pak Wali. Baik, jadi memang Ramadan ini secara syariat sudah dibuat sedemikian rupa sehingga memberikan dampak yang optimal di bidang kesehatan baik itu fisik, mental maupun sosial. Nah, dalam konteks ini, misalnya kita disunahkan untuk bersahur. Betul. Sahur ini penting dari segi kesehatan, supaya waktu tubuh kita mempunyai toleransi terhadap karbohidrat yang masuk itu memang tepat waktunya 12 jam itu. Jadi dianjurkan kita tetap bersahur, walaupun hanya kurma misalnya, ya atau makanan lain. Kemudian juga pada saat berbuka tadi saya sampaikan tidak boleh langsung karbohidrat yang berat, tapi juga ada karbohidrat rantai pendek seperti kurma dan lain-lain. Itu sunnah Rasulullah. Kemudian kita sholat baru kita makan. Nah, apabila proses ini dilaksanakan dengan baik, maka manfaat di bidang sehatnya optimal, akan optimal sekali. Dan yang juga tidak kalah penting, tidak boleh kekurangan cairan. Oh, baik. Ya, Banyak jadi minum pada ya, saat air buka putih. kita konsumsi cairan, terus menjelang sholat isya, taraweh kita juga harus minum air putih. Betul. Nah, menjelang tidur juga minum, pada saat sahur minum. Jadi walaupun kita berpuasa, kebutuhan nutrisi kita tetap terpenuhi, baik itu dari karbohidrat dan lain-lain, termasuk juga air. Ya, ini penting supaya kita bisa tetap menjaga kesehatan kita. Kemudian yang kedua juga tetap harus melakukan aktivitas. Iya, betul. Ya, Nggak justru boleh mager ya, ya Pak nggak Wali ya. boleh. Pada saat Ramadan ini juga tetap harus bersemangat. Salah satunya juga harus beraktivitas fisik, Betul. ya olahraga, tapi pada waktu-waktu yang tepat, tidak di sengatan matahari langsung, tidak pada saat panas dan lain sebagainya. Ini memang disesuaikan. Begitu juga bagi Bapak Ibu yang memang sudah memiliki penyakit kronis, seperti gula darah, misalnya kolesterol, atau hipertensi yang harus mengkonsumsi obat secara rutin,
itu tetap harus bisa mengkonsumsi obat itu, berkonsultasi dengan dokternya, digeser jadwal pemberiannya pada waktu-waktu kita sahur dan buka misalnya. Sehingga banyak riset yang memang ternyata berpuasa itu menyembuhkan. Yang kalau kita tidak puasa, kolesterolnya tinggi, begitu puasa dengan cara-cara yang betul malah turun. Gula darah tinggi, begitu puasa juga turun. Tekanan darah juga demikian. Artinya bagi kita yang sudah ada penyakit kronis misalnya, itu perlu tetap mengkonsumsi obat itu, tetapi berkonsultasi dengan dokter dan tetap berpuasa. Kecuali memang yang diindikasikan oleh dokter tidak boleh berpuasa, penyakit berat, yang lain-lain. Dan banyak juga penyakit emah ya, gastritis, lambung, yang sebelumnya pada saat tidak berpuasa sering kambuh, justru dengan berpuasa itu akan baik, akan sehat dengan cara yang benar. Nggak kambuh, karena ada faktor dari ketenangan jiwa tadi. Karena produksi asam lambung itu salah satunya kalau kita stres, kalau kita tegang, kalau kita cemas, itu rilis asam lambung. Jadi dengan berpuasa, dengan banyak taqarrub ilallah, banyak zikrullah, zikir kepada Allah, itu nanti akan menimbulkan ketenangan. Nah, ketenangan inilah yang menimbulkan hormon-hormon kebahagiaan di dalam tubuh kita. Masya Allah, luar biasa sekali nih itu masukan-masukan untuk pemirsa TVRI Jambi nih. Kalau untuk Pak Wali sendiri nih, bagaimana sih Pak Wali memanage waktunya, terutama di bulan puasa nih? Mungkin bisa sharing juga sama pemirsa. Apalagi kan program-program Kota Jambi Bahagia ini, Masya Allah nih, banyak dan Insya Allah semoga terrealisasi. Amin, ya Pak ya. Jadi gimana nih kalau dari Pak Wali memanage waktunya? Tadi saya dengar juga ada safari Ramadan 30 hari penuh, kemudian dengan tetap berpuasa, dan barusan Pak Wali menyampaikan bahwa beliau dari kantor nih langsung menuju TVRI Jambi. Baik, silakan Pak Wali. Betul. Jadi memang di Ramadan tetap kita harus bekerja maksimal, beraktivitas, dan kita tetap sesuaikan juga dengan kemampuan fisik kita. Artinya ketika misalnya panas di luar, ya kita bekerja di ruangan. Ketika teduh pagi seperti tadi pagi, saya langsung ngecek ke banjir. Ngecek penanganan banjir, ngecek jalan-jalan yang rusak dan sebagainya itu. Jadi secara umum memang kita harus tetap beraktivitas, dan saya alhamdulillah bisa mengatur ya ritme itu. Memang waktu rasanya kurang 24 jam untuk pengabdian ini, ya kan. Kadang-kadang ya saya bekerja sampai larut malam, istirahat, tapi untungnya saya itu dimanapun bisa tidur. Masya Allah, alhamdulillah ya Pak Wali. Bisa tidur. Berarti Kadang itu kuncinya di mobil, juga ya, istirahat yang cukup juga istirahat Pak yang Wali, cukup penting. Kita bisa tidur di mobil, kadang-kadang menuju acara kayak tadi, ya sempat tertidur sebentar. Ya. Kemudian istirahat yang cukup, makan yang cukup, dan jangan lupa tetap berolahraga ya. Malam ini saya ada jadwal olahraga. Jadi olahraganya yang biasa siang dirubah jadi malam. Supaya tidak dehidrasi, tidak kekurangan cairan, tapi tetap harus beraktivitas. Dan insya Allah Ramadan ini malah memotivasi kita. Ya, karena seperti hari ini saya mimpin banyak rapat, ya kan, berhenti cuma sholat zuhur, rapat lagi gitu, kunjungan paginya. Nah ini semua bisa kita lakukan tanpa mikir makan siang kan. Oleh karena itu mudah-mudahan ya dengan Ramadan ini kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada siapapun, itu pahalanya dilipat gandakan. Pahala kebaikan kita dilipat gandakan. Jadi momentum Ramadan inilah kita harus berjuang secara maksimal mengoptimalkan waktu kita. Di samping kesolehan sosial, berbuat baik kepada orang lain, menolong sesama, juga kesolehan individu kita dengan Allah. Kita tingkatkan. Ya, makanya saya sholat safari Ramadan tetap, tadarus Al-Quran. Kan Ustazah Mawaddah juga tadarus di rumah dinas kan? Iya Pak, insya Allah. Rumah dinas wali kota, di rumah dinas wakil wali kota. Nanti di 10 hari terakhir biasanya kita ada qiyamul lail sama-sama dengan kepala OPD. Dan yang kami rasakan memang hubungan silaturahmi menjadi semakin dekat. Semakin erat ya Pak Wali ya. Dengan masyarakat juga demikian, karena banyak kegiatan yang bersentuhan langsung dengan mereka. Dan kita juga nanti akan menyalurkan berbagai bantuan untuk para mustahik dari Basnas. Bekerja sama dengan Basnas ya Pak Wali Basnas, kita bisa salurkan di Ramadan ini. Banyak keluarga yang kurang mampu,
anak-anak yatim diberikan baju misalnya menjelang Lebaran, kemudian juga bantuan-bantuan usaha dan lain-lain. Prinsipnya mari kita terus menebarkan kebaikan, karena sesungguhnya kebaikan itu kata Allah untuk diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, kata Allah, jika engkau berbuat baik sesungguhnya kebaikan itu untuk dirimu, dan kalau engkau berbuat buruk juga keburukan itu akan kembali pada dirimu. Oleh karena itu kami menghimbau semua, mari kita sama-sama tingkatkan semangat kita untuk berbuat baik, menjaga hubungan kita hablum minallah dengan Allah, dan juga berbuat baik pada sesama, kesolehan sosial, karena Allah itu selalu memerintahkan kita amanu wa amilus solihat. Amanu itu hubungan kita dengan Allah, keimanan kita. Nah, Ramadan ini meningkatkan itu, keimanan dan ketakwaan. Tapi juga ada fungsi sosialnya tadi. Ya, itulah kesolehan sosial, berbagi, menolong sesama. Ini memang dahsyat Ramadan ini. Pahalanya juga dilipat gandakan kebaikannya, dan kita merasakan betul ketenangan dari diri kita, ya, insya Allah. Masya Allah Pak Wali. Jadi dalam 5 hari Pak Wali telah berjalan ini, seperti apa nih yang Pak Wali rasakan atmosfer bulan puasa untuk para warga Kota Jambi nih Pak Wali? Silakan. Ya, alhamdulillah saya 5 hari berkunjung ke masjid-masjid penuh jamaahnya. Nah, mudah-mudahan ini sampai ujung. Iya, ya, bukan mudah-mudahan awal-awal sampai aja ujung. Ya Pak Wali ya. Tapi biasanya kalau saya datang walaupun sampai ke ujung masih penuh biasanya, ya, insya Allah mudah-mudahan. Karena udah tahu nih mau datang Pak Wali ya, nih. ya, tapi prinsipnya mari kita isi Ramadan kita ini dengan ibadah yang baik, ya. Mudah-mudahan ini betul-betul meningkatkan keimanan ketakwaan kita. Dan yang paling penting juga saya lihat semangat menolong, membantu, dan semangat bekerja dari rekan-rekan ASN maupun P3K di Pemkot ini sangat tinggi, tetap tinggi. Ya, Pak Wali ya. Mudah-mudahan ini terus kita jaga ritmenya sehingga dalam 5 tahun ini betul-betul bisa melakukan perbaikan, ya, membuat masyarakatnya bahagia. Iya, tentunya ya Pak Wali ya, antusias dari para warga ingin ketemu seseorang sosok wali kota yang didambakan selama ini. Begitu Pak Wali. Ya. Nah, kemudian Pak Wali mengenai programnya nih sekalian tentang program kalau untuk Jambi Bahagia di bidang kesehatan nih Pak Wali. Apa nih kira-kira ke depannya yang akan Pak Wali jalankan? Ya, jadi yang pertama adalah kartu bahagia. Kartu bahagia, Pak Wali itu nanti hari Senin saya akan memanggil BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan bahwa nanti setelah proses ini selesai, masyarakat Kota Jambi berobat ke seluruh layanan yang bekerja sama dengan BPJS, baik itu rumah sakit maupun puskesmas maupun klinik, cukup menggunakan KTP saja, NIK. Masya Allah. Ya, maka jadi akan tidak dilayani. perlu lagi kartu-kartu lainnya, gitu. Iya, jadi single identity itu bisa digunakan. Nah, ini sedang kita proses dalam program 100 hari. Kemudian juga kita sedang menyiapkan call center bahagia. Call center bahagia? Ya, call center bahagia ini di dalamnya ada tim, ya, yang terpadu, ada kesehatan, ada kepolisian, ada lingkungan hidup dan lain-lain. Masyarakat yang membutuhkan apabila ada emergensi, telepon saja nanti akan dilayani. Kalau kesehatan, dokternya akan turun dengan ambulannya dan langsung bisa berkoordinasi dengan seluruh rumah sakit, IGD rumah sakit. Itu yang kita sebut sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Berarti siapapun boleh menghubungi. Ya, menghubungi dan hotline nanti tersebut, hotline-nya bebas pulsa. Masya Allah. Ya, ini yang sedang kita susun. Sebelumnya penempatannya ada di Damkar, dan dulu waktu saya wakil wali kota sudah berjalan, tapi sekarang agak terhenti. Ini kita aktifkan dan kita pindahkan ke kawasan kantor wali kota, sehingga pusat lagi, pengendalian operasinya bisa langsung diawasi oleh wali kota, wakil wali kota, dan sekda, supaya pelayanan kepada masyarakat dimanapun yang membutuhkan kegawat daruratan bisa tinggal telepon. Nah, berkorelasi dengan kartu bahagia tadi. Jadi ketika warga Kota Jambi punya KTP Jambi, dia nelpon ada kegawat daruratan, maka rumah sakit sudah tinggal terima aja, basisnya KTP, tidak perlu lagi ditanya kartu-kartu lain. Pokoknya gitu, KTP Jambi sudah disiapkan karena pemerintah Kota Jambi, tadi saya sudah rapat juga dengan Dinas Kesehatan, sudah mengalokasikan, saya perintahkan untuk mengalokasikan ini untuk masyarakat. Jadi
untuk kesehatan adalah kebutuhan dasar yang wajib kita siapkan. Maka ini menjadi prioritas dalam 100 hari ke depan. Semoga itu cepat terrealisasi ya, Pak Wali ya, karena secara memang itu sangat dibutuhkan sekali untuk warga Kota Jambi. Tentunya rasa ingin untuk difasilitasi itu sangat-sangat ingin dirasakan oleh para warga Kota Jambi, terutama juga pemirsa TVRI Jambi nih Pak Wali. Nah kemudian Pak Wali, dalam selama kegiatan ini kan sebelumnya Pak Wali sudah menjadi wakil wali kota Jambi. Nah sekarang itu menjadi wali kota Jambi. Seperti apa nih harapan Pak Wali nih untuk hal-hal yang ingin Pak Wali realisasikan, yang mungkin sebelumnya karena ketika jadi wakil wali kota masih belum atau mungkin belum terrealisasi secara optimal, itu apa saja tuh Pak Wali? Ya, jadi memang wakil wali kota itu menjadi pengalaman yang berharga bagi saya, karena memang mulai dari bawah prosesnya kan, saya dari dokter puskesmas ya, kepala seksi, kepala bidang, terus sampai menjadi direktur rumah sakit, kemudian jadi wakil wali kota. Nah ini alhamdulillah menjadi bekal penting bagi saya dalam memimpin ini menjadi wali kota, karena sudah mengalami semua, artinya di level tingkatan itu. Maka hubungan baik selama saya jadi wakil wali kota dengan kepala OPD, dengan ASN, dengan P3K menjadi modal dasar saya untuk bisa mempersatukan mereka untuk berjuang bersama-sama membangun Kota Jambi bahagia. Masya Allah, tentunya sudah saling kenal lah begitu ya Pak Wali, sudah membaca kondisi, mungkin ada yang sebelumnya jadi wakil wali kota, ada yang belum, masih harus diperbaiki, dan ini insya Allah ketika jadi wali kota Jambi bisa terrealisasi ya Pak Wali. Baik, mohon izin kita jeda iklan terlebih dahulu Pak Wali. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Acara Hik Ramadan. Tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Wali Kota Jambi, Bapak Dr. Haji Maulana MKM. Baik Pak Wali, tadi sudah dijelaskan panjang lebar, sehingga tadi juga beberapa kiat-kiat menjaga kesehatan, hingga Maudah menanyakan aktivitas Bapak sebagai Wali Kota. Nah, tadi Maudah ada mendengarkan bahwa Wali Kota Jambi menyediakan ada bazar pasar pangan murah ya, Pak Wali ya, gerakan pangan murah. Itu seperti apa kegiatannya itu Pak Wali? Dan juga bagi pemirsa mungkin ada yang ingin tahu juga Pak Wali, seperti apa program-program Bapak Wali selanjutnya. Silakan Pak Wali. Iya, jadi gerakan pangan murah kemarin sudah kita launching. Ya, intinya ingin membantu masyarakat dan menstabilisasi harga supaya tidak terjadi kenaikan harga pangan, mengurangi inflasi dan tentu mengurangi beban masyarakat. Karena memang di bulan suci Ramadan ini kan demandnya meningkat, kebutuhannya meningkat, maka suplainya harus kita jaga sehingga harga terjamin. Dan memang program ke depan ya, kita ini di Kota Jambi anak-anak muda kita banyak jumlahnya, 52%. Maka program rumah milenial yang di kawasan Rawasari itu mulai kita gagas untuk bagaimana anak-anak muda kelompok milenial bisa beraktivitas di sana. Bisa berkreasi, bisa diskusi, bisa berlatih, difasilitasi difasilitasi. Dan ini kita sedang tata dalam bulan-bulan ini, insya Allah pada saat hari ulang tahun Kota Jambi itu bisa kita launching, bisa kita operasionalkan sehingga anak-anak muda memiliki tempat, ada wadahnya Pak Wali ya, kreativitasnya kemudian disupport oleh Pak Wali begitu ya, dan itu bisa mengurangi ya hal-hal negatif lah, kenakalan remaja dan sebagainya. Ini menjadi sangat penting saya kira anak muda ini kita sentuh karena jumlahnya sudah banyak. Iya, tentunya Pak Wali. Nah, begitu juga ada Jambi Book Fair ya, jadi Jambi Fun Book. Jadi kita membaca buku dengan senang gitu ya. Iya benar. Jadi gemar banget. Iya, gitu literasi ya, membaca. Karena ini kan perintah agama juga. Iqra, bacalah. Betul Pak Wali. Ya, ini adalah perintah. Jadi nanti kawasan Taman Remaja itu nanti akan menjadi alun-alun. Karena pilih kita akan buka untuk publik. Salah satunya kalau hari Sabtu itu ada buku-buku yang dibaca bisa di bawah taman sambil bebas. Senang, happy gitu ya, sambil diskusi. Ada juga kreasi seni dan sebagainya. Di samping itu tujuannya mengurangi kemacetan di Tugu Keris kalau beraktivitas, sehingga bisa sebagian masuk ke Taman Remaja. Insya Allah banyak lagi program-program lain ya berkaitan dengan keagamaan.
Karena bahagia itu harus dekat dengan Tuhannya. Betul. Maka kita menjamin beribadah semua umat beragama, apapun agamanya, untuk bisa beribadah dengan baik. Iya. Karena kalau kota ini tenang, damai, insya Allah investasi masuk. Betul, insya Allah dengan Pak Wali. investasi masuk, terjadi pertumbuhan ekonomi. Betul. Terbuka lapangan pekerjaan, maka pengangguran kita bisa turun, angka kemiskinan juga bisa turun. Inilah tugas kami pemerintah, dibantu oleh seluruh pelaku usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk sama-sama bergerak maju supaya kota ini menjadi kota yang bahagia. Ya, bahagia dunia akhirat, bahagia lahir batin. Amin. Semua warganya menjadi tenang dan damai itu. Iya, Masya Allah Pak Wali. Tentunya juga Pak Wali kan mensupport ya, baik itu UMKM atau mungkin beberapa tempat-tempat pasar yang kurang aktif ya Pak Wali ya. Mungkin bisa selanjutnya menjadi program pahala dari Pak Wali ya Pak Wali. Itu seperti apa Pak Wali? Ya, yang pertama kita akan mengembangkan 4 kawasan berbasis tematik. Mulai dari kawasan di seberang ya, di daerah Ulu Gedong, ikon-ikon seberang itu ya Pak Wali. Ya, akan ada satu kawasan yang kita kembangkan menjadi kawasan rute jogging track atau bersepeda. Di situ mengelilingi ada 15 pengrajin batik. Oh iya betul. Begitu juga di rumah-rumah nanti ada yang akan menjajakan kuliner khas Jambi. Kemudian juga kita ingin mengembangkan homestay ke depannya sehingga kehidupan masyarakat Melayu sebagai identitas Kota Jambi itu bisa terjaga dan bisa terinformasikan ke mancanegara bahkan ya kan banyak orang yang serumpun dengan kita seperti Malaysia dan negara-negara lain. Nah itu kemudian juga di kawasan pasar itu akan kita tata menjadi kawasan yang baik. Insya Allah hari Jumat pagi kami akan pertama kali menata parkir dulu. Jadi retribusi yang selama ini ada beberapa titik, ada 5 titik kalau tidak salah, itu kita akan stop. Ditiadakan ya Pak? Ditiadakan sehingga masuk parkir hanya 1 kali saja bayar di parkir. Menggunakan juru parkir resmi dan menggunakan QRIS. Pakai QRIS. Boleh, yang sudah punya QRIS bayarnya pakai QRIS sehingga langsung masuk ke rekening pemerintah daerah. Tujuannya jadi apa? Tidak ada lagi pungli-pungli itu ya, tidak ada pungli. Tujuannya supaya ekonomi pasar ini tumbuh lagi. Betul. Ya selama ini banyak keluhan masyarakat kalau mau ke pasar parkirnya bisa 3 kali. Iya, barang di depan belum bayar, kayak depan toko bayar lagi, pindah dikit belum dapat bayar lagi. Betul, nah itu nanti hanya kita berlakukan 1 kali. Supaya ekonomi tumbuh nanti akan dikembangkan kawasan ini, kita bangun dan kita ingin juga di kawasan itu akan terbangun gedung parkir nanti ke depan. Sehingga semuanya seperti pedestrian. Jadi jalan, gedung parkirnya di Istana Anak-anak. Nanti yang program Sobat Terhenti ini kita akan coba lanjutkan untuk mengcover parkir ya di wilayah pasar. Ini sangat bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi saya kira. Kemudian kita juga dalam waktu dekat akan melakukan dari program namanya Balai Latihan Kerja Tematik. Akan melatih 120 remaja, anak-anak muda dari keluarga miskin dan miskin ekstrim dan rentan miskin. Baik Pak Wali. Yang punya potensi anak-anaknya kita akan latih dengan materi-materi entrepreneur. Kemudian ada proses coaching klinik di inkubasi bisnisnya sampai dia bisa betul-betul menjalankan usahanya. Siap di lapangan begitu siap Pak di Wali lapangan. Nanti kalau mereka sudah bagus, sudah bisa, maka kita akan graduasi, kita wisuda. Kita wisuda, mereka sudah mengangkat kemiskinan. Mulai kita bisa kurangi dengan adanya 1 anak muda dalam 1 keluarga itu yang bisa memiliki jiwa entrepreneur. Dan ini akan secara periodik kita lakukan supaya anak-anak muda kita ini punya jiwa entrepreneurship. Tidak hanya tergantung terhadap lapangan kerja yang tentu semakin sulit kita dapati, tapi juga ada kemampuan untuk berwirausaha sehingga malah dia bisa membuka lapangan kerja. Nah ini akan linier dengan pengembangan kawasan-kawasan tadi sehingga bisa masuk ke dalam kawasan-kawasan ekonomi tadi. Nah harapannya punya dampak terhadap pariwisata juga, ya kan? Kalau ada tamu, Jambi ya, Pak Wali tol akan segera jadi. Kalau kita tidak melakukan inovasi, ya nanti akan kapital kita yang pindah ke daerah lain. Kita kepengen
Kota Jambi ini menjadi pilihan juga untuk datang. Destinasi untuk Destinasi wisata ya, termasuk ya Danau Supin kita kembangkan dan lain-lain lah, tempat-tempat wisata yang sudah kita miliki. Dan kita akan mendorong investasi di bidang pariwisata, termasuk membuat kawasan pariwisata yang ikonik. Wah, ya, menarik ya itu Pak Wali ya. Di Jambi belum ada itu yang bertema-tema begitu ya Pak Wali. Ya, sehingga ini kita sedang jajaki semua potensi itu supaya PAD kita juga meningkat. Betul. PAD kita meningkat dari sektor pariwisata, kemudian juga pertumbuhan ekonomi, terbuka lapangan kerja tadi, sehingga ya PAD kita meningkat, kita bisa untuk membangun pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Iya Pak Wali. Ya. Baik Pak Wali, luar biasa sekali. Tentu ini merupakan kabar gembira ya untuk warga Jambi yang mana bisa mendengarkan secara langsung nih beberapa program-program Jambi Bahagia oleh Pak Wali Kotanya langsung. Ya, terima kasih Ustazah, terima kasih. Baik Wali Kota, mohon izin kita jeda iklan terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan. Tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Pak Dr. Haji Maulana MKM. Baik Pak Wali, mohon izin tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih Pak Wali. Iya, sudah tidak terasa ya. Iya, sudah sambil menemani pemirsa menantikan waktu berbuka puasa nih Pak Wali. Mohon izin Pak Wali untuk kesimpulannya pada program acara kita pada hari ini. Persilahkan Pak. Iya, baik, terima kasih Ustazah Mawaddah, Bapak Ibu, para pemirsa TVRI yang kami banggakan. Alhamdulillah, kita semua sekarang berada di bulan suci Ramadan. Mari sama-sama kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai training center bagi kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Dan mari juga kita mengambil hikmah terbaik dari Ramadan ini, baik itu di bidang kesehatan, insya Allah akan meningkatkan derajat kesehatan kita. Dari aspek rohani, kejiwaan kita menjadi hamba Allah yang lebih bersyukur lagi, hamba Allah yang tenang, yang damai, yang bahagia. Begitu juga hikmah secara sosial, yaitu meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Kita berbuat yang terbaik, apapun profesi kita, apapun tugas kita, mari kita lakukan dengan baik, dengan ikhlas dari hati kita. Dan ini semua akan bernilai pahala di sisi Allah. Karena semua kebaikan sebesar biji zarroh sekalipun itu akan kita dapatkan nanti di hari pembalasan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya secara pribadi dan juga atas nama pemerintah Kota Jambi memohon dukungan secara penuh semua lapisan masyarakat untuk sama-sama menjalankan program-program mimpi-mimpi kita untuk membangun Kota Jambi Tanah Pilih Pusako Betuah yang kita cintai ini. Terima kasih Ustazah. Baik Pak Wali, terima kasih Pak Wali telah hadir di TVRI Jambi pada hari ini, dan juga semoga pemirsa juga teredukasi nih Pak Wali dari beberapa program dan juga tentang tema kita pada hari ini, dan semoga Allah mudahkan segala urusan kita, terutama dalam program-program Kota Jambi Bahagia. Amin. Terima kasih. Baik Pak Wali, terima kasih. Pemirsa, demikianlah program acara Hikmah Ramadan pada hari ini. Saya Mawaddah Warahmah beserta seluruh kru yang petugas pamit dari hadapan Anda. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.